Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Nisha. Nah, pada video kali ini kita sudah sampai bab ke-8, yaitu VLAN Trunking Protocol. Nah, langsung saja kita akan lihat materi-materinya. Nah, di sini ada 3 materi yang perlu kita pelajari. Yang pertama ada konsep VTP. Oke teman-teman, pada materi ke-1 kali ini, pada konsep VTP, kalian dapat perhatikan gambar di sini. Terdapat 9 switch dan masing-masing switchnya membutuhkan 200 VLAN, yang mana hal itu akan sangat memakan waktu yang cukup lama. Maka kita perlu menggunakan VTP agar proses konfigurasi lebih cepat. Oke, perlu kalian ketahui, VTP memiliki 2 jenis. Yang pertama ada server, client, dan transparent. Tapi yang sering digunakan adalah VTP server dan VTP client. Misalkan pada salah satu switch kita ini, kita akan jadikan satu server, dan switch yang lainnya kita akan jadikan client. Jadi, nanti kita akan konfigurasi 200 VLAN hanya di switch server. Maka nanti yang terkonfigurasi secara client akan mengikuti si server tersebut, yang mana itu akan mempersingkat waktu. Kemudian yang kedua ada konfigurasi VTP. Oke, pada materi kali ini sudah saya siapkan topologi. Di sini terdapat 5 switch yang masing-masing switchnya sudah saya berikan keterangan ya teman-teman, dan sudah saya konekkan dengan kabel automatically. Di sini untuk kelima switch akan kita konfigurasikan trunk. Nah, di sini kita akan membuka switch satunya terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan ketikkan VTP mode server. Kemudian saya akan buat juga domainnya VTP domain.nesha.com. Jika sudah, kita bisa berikan passwordnya, yaitu VTP password kita buat yang mudah saja 123. Oke, jika sudah kita bisa konfigurasikan VTP client pada switch 2. Nah, di sini kita bisa ketikkan VTP mode client. Kemudian kita juga buat domainnya VTP domain.nesha.com. Nah, di sini domainnya harus sama dengan VTP server ya, teman-teman. Kemudian, jika sudah kita buat passwordnya VTP password 123. Oke, selanjutnya kita buat juga VTP client pada switch 3. Oke, selanjutnya kita bisa konfigurasikan VTP transparent pada switch 4 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan VTP mode transparent, kemudian tidak lupa juga VTP domain.nesha.com, kemudian passwordnya juga masih sama, VTP password 123. Oke, selanjutnya pada switch 5 kita akan konfigurasikan VTP server. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengujian dengan membuat VLAN 2 dan 3 pada switch 1. Nah, di sini kita bisa ketikkan VLAN 2, kemudian untuk name-nya kita berikan name A, selanjutnya kita bisa exit, lalu kita buat VLAN 3, kita berikan name B. Jika sudah, kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman VLAN 2 dan VLAN 3-nya. Selanjutnya kita harus cek juga pada client switch 2. Nah, di sini kita bisa buka switch 2-nya, kemudian kita ketikkan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah terdapat VLAN 2 ya teman-teman, VLAN 2 dan VLAN 3. Kemudian untuk switch 3 dan 5 pastinya juga sudah ada. Namun, pada switch 4 ini, karena dia VTP mode transparent, maka dia tidak mengikuti VTP server maupun client-nya. Dengan begitu, switch 4 harus dikonfigurasikan secara manual jika ingin tahu informasi tentang VLAN 2 dan VLAN 3. Kita masuk ke materi yang terakhir atau materi yang ketiga, yaitu problem and solving revision number. Oke, pada materi ketiga kali ini saya sudah menambahkan satu switch lagi. Nah, anggap saja 5 switch ini adalah gedung A. Kemudian
kita akan menambahkan switch 6 ini ke gedung A. Namun, switch ini adalah bekas dari gedung B. Untuk contohnya, saya akan konfigurasikan sebagai VTP server. Oke, di sini kita bisa buka switch 6-nya dulu. Kemudian di sini saya akan konfigurasikan switch 6 ini ke VTP mode server. Selanjutnya, jika sudah, kita akan membuat VLAN-nya ya teman-teman. Kita akan buat VLAN 10 sampai dengan VLAN 90. Oke, selanjutnya kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini kita sudah membuat 10 VLAN ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa cek statusnya dengan do show VTP status. Nah, perhatikan pada configuration revision-nya. Di sini dia configuration revision-nya 9, artinya kita telah melakukan konfigurasi sebanyak 9 kali ya teman-teman. Kemudian kita bisa cek pada switch 1 yang ada pada di gedung A. Kemudian kita bisa ketikkan perintah do show VTP status. Nah, di sini perhatikan pada configuration revision-nya, dia lebih kecil dibandingkan dengan switch bekas dari gedung B. Maka nantinya ini akan berpengaruh besar pada gedung A. Nah, selanjutnya kita akan sambungkan switch 6 dari switch 5 ke 6 dengan kabel automatically, kemudian konfigurasikan terang di masing-masing switch-nya. Nah, apa sih pengaruhnya? Seperti yang kita ketahui bahwa switch 6 kita konfigurasikan VLAN hingga 90, sedangkan switch-switch yang ada di gedung A hanya dikonfigurasikan VLAN 2 dan 3. Dengan jumlah configuration revision-nya lebih besar, dan peran dia sebagai switch server switch 6 dapat mempengaruhi dan menyamakan konfigurasi VLAN di switch-switch lain di gedung A. Nah, selanjutnya kita bisa buka switch 5, kemudian kita ketikkan do show VLAN brief, maka VLAN yang telah kita konfigurasikan ada 10. Artinya dia mengikuti konfigurasi yang ada di switch 6, yang mana itu sangat berbahaya karena konfigurasi kita bisa berubah atau terhapus. Di sini kita memiliki solusinya. Yang pertama, kita akan hapus dulu kabel yang mengarah ke switch 6. Kemudian pada switch 6 kita akan menambahkan VLAN-nya lagi sebagai pembeda. Kemudian cek konfigurasi revision-nya, pastikan switch 6 di sini lebih besar. Kemudian kita cek juga pada switch 1 dengan do show VTP status. Nah, bisa dilihat di gedung A revision-nya itu 9 ya teman-teman. Sedangkan switch 6 tadi ada 14 revision. Maka di sini kita coba menyamakannya konfigurasi switch 6 dengan switch di gedung A dengan cara mengubah revision number menjadi 0 dengan mode transparent. Nah, di sini kita bisa buka switch 6-nya, kita akan konfigurasikan VTP mode transparent. Oke, selanjutnya kita bisa cek dengan do show VTP status. Nah, perhatikan di sini configuration revision-nya sudah 0 ya teman-teman. Selanjutnya, agar dia bisa mengikuti konfigurasi di gedung A, kita ubah menjadi server. Nah, kemudian kita bisa cek lagi dengan do show VLAN brief. Maka switch 6 ini kita sudah memiliki hingga VLAN 15 ya teman-teman. Selanjutnya kita cek juga VLAN di gedung A. Kita bisa buka switch 5, kemudian kita bisa ketikkan do show VLAN brief. Nah, di sini hanya terdapat 10 VLAN ya teman-teman.
Kemudian jika sudah, kita bisa sambungkan ke switch 6 dengan kabel automatically dan konfigurasikan terang di kedua switchnya. Oke, kemudian kita cek lagi to show VLAN brief. Kemudian di sini tersedia VLAN hingga 10 saja. Itu konfigurasi di gedung A. Kemudian kita bisa cek juga to show VTP status. Nah, di sini configuration revision-nya sudah berubah menjadi 9 ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia materi-materi yang dapat saya sampaikan di bab 8 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.